Azhara Hani, Hadir, Bu. Cindy, Hadir, Kak. Dimas. Dimas gak ada ya? Riko, Hadir, Bu. Feby, Hadir, Bu. siap. Hawa, Hadir, Bu. Georgi, Ada. oke. Kenneth, mana Kenneth? Hadir, Bu. Oke, siap. Terus Kesha. Kesha mana nih? Kesha. Hadir, Bu. Suaranya kecil sekali ya, Kesha. Haira. Haira nggak ada. Kirei. Hadir, Bu. Kirei. Leonardo. Hadir, Bu. Lutfi. Maulia. Hadir, Bu. Mediana. Hadir, Bu. Miftahul. Hadir, Bu. Aji Pamana. Hadir, Bu. Aji Pamana. Atta Robi. Atta masuk nggak? Enggak ya. Najib. Naila. Hadir, Bu. Yus Giarto. Oscar Maharani. Oscar mana? Oscar. Hadir, Kak. Tadi saya udah jawab loh, Kak. Raditya Devan. Raffi. Randy. Hadir, Kak. Rizka Anissa. Rizky Nur Halim. Siti Fitriatus. Nggak ada juga. Tanti Aulia. Hadir, Kak. Triatmidini. Triatmidini. Justinef. Hadir. Zahra. Terakhir Zaza. Enggak. Oke, ini banyak banget yang nggak hadir. Nah, di pembelajaran hari ini kita masuk bab baru ya, bab dinamika hidrosfer. Nah, sebelum itu sebaiknya kalian lihat video tayangan berikut ini dulu. Nanti sehabis video ini ditayangin, bakal saya tanya ya, jadi harus banget diperhatiin baik-baik. Oke?
Udah kelihatan share screen-nya? Udah. Oke. Dari siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah daur air yang terjadi secara terus-menerus atau peredaran air yang terjadi secara terus-menerus. Hal ini disebabkan oleh energi panas matahari. Energi panas matahari akan melakukan pemanasan terhadap permukaan bumi, sehingga air yang berada di dalam permukaan bumi akan mengalami penguapan. Air yang mengalami penguapan akan naik menuju atmosfer dan turun kembali ke bumi. Bagaimanakah proses siklus air terjadi? Proses siklus air terjadi melalui beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan evaporasi. Yang kedua, tahapan kondensasi. Yang ketiga, tahapan pengkristalan. Yang keempat, tahapan presipitasi. Dan yang kelima, tahapan infiltrasi. Perhatikan dan pahami gambar ini. Tahapan proses siklus air dibedakan dengan cara lamanya proses terjadi. Yang pertama, siklus pendek. Yang kedua, siklus sedang. Yang ketiga, siklus panjang. Siklus pendek adalah siklus air yang terjadi akibat panas matahari menyinari bumi. Nah, bagaimana tahapan siklus air pendek terjadi? Diawali air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari sehingga terjadi perubahan cair ke gas. Ini dinamakan tahapan evaporasi. Uap air tersebut mengalami pengemburan dan berkumpul di langit dikarenakan hembusan angin. Kemudian uap air bersatu dan mengalami pendinginan sehingga hujan turun ke daratan disebut presipitasi. Nah, inilah dikatakan dengan proses siklus air. Siklus sedang. Siklus sedang adalah siklus air yang diakibatkan oleh panas matahari dari penguapan sampai pengaliran melalui sungai. Bagaimanakah tahapan siklus tersebut terjadi? Diawali air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Ini disebut tahapan evaporasi. Setelah terjadi penguapan, maka uap air naik ke langit, lalu dibawa oleh angin dan berkumpul di suatu tempat. Disebut kondensasi. Uap air yang telah bersatu akan menjadi awan, baik awan gumpalan, serat, atau awan cemulus. Awan akan mengalami pendinginan sehingga membentuk kristal-kristal. Ketika kristal lebih berat, maka akan jatuh sebagai hujan. Disebut presipitasi. Air hujan yang tiba di daratan akan mengalir melalui sungai dan kembali ke lautan. Ini dinamakan dengan proses siklus air sedang. Bagaimanakah dengan siklus panjang? Siklus panjang adalah siklus air yang terjadi pada semua benda dan makhluk hidup di bumi. Bagaimanakah tahapannya? Pada tahap pertama, terjadi penguapan dari beberapa benda mati dan benda hidup. Antara lain adalah air menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Disebut evaporasi. Cairan yang berada pada tumbuhan, hewan, dan manusia mengalami penguapan akibat dari aktivitas makhluk hidup tersebut. Sehingga ini dinamakan proses transpirasi. Es di pegunungan juga akan mengalami penguapan karena dipengaruhi oleh suhu normal. Sehingga proses ini dinamakan tahapan sublimasi. Kemudian setelah terjadi penguapan, air yang menguap dari berbagai benda di bumi akan berkumpul melalui tiupan angin. Semua uap air berkumpul pada suatu tempat sehingga membentuk awan besar yang disebut kondensasi. Awan yang terbentuk akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi kristal. Awan kristal akan terbawa angin ke pegunungan dan membentuk gletser. Kemudian gletser akan mencair dan akan mengalir ke lautan melalui sungai. Selain itu juga awan yang sudah mengalami pendinginan akan menjadi titik-titik air sehingga mengakibatkan turunnya hujan. Dan bukan hanya itu saja, jika suhu di bumi semakin dingin, maka awan yang telah mengalami pendinginan akan menjadi butiran salju. Inilah disebut dengan presipitasi. Terjadinya presipitasi tergantung letak geografis daerah dan juga revolusi bumi terhadap matahari. Air hujan yang sampai di daratan akan mengalir melalui sungai menuju lautan disebut limpasan. Ada juga air yang diserap oleh tanah dan air berkumpul di dalam tanah disebut infiltrasi. Sekian dari penjelasan skema siklus air.
Ini videonya patah-patah ya tadi. Banget. Iya, Kak. Patah-patah, Kak. Mau diulangi? Enggak terlalu, cuma masih tetap Nggak terlalu. terlalu. Iya. Jadi ulang lagi, Kak. Mau diulang sekali lagi? Boleh. Ya, oke. Terus. Sebentar. Kita mempelajari siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah daur air yang terjadi secara terus-menerus atau peredaran air yang terjadi secara terus-menerus. Hal ini disebabkan oleh energi panas matahari. Energi panas matahari akan melakukan pemanasan terhadap permukaan bumi, sehingga air yang berada di dalam permukaan bumi akan mengalami penguapan. Air yang mengalami penguapan akan naik menuju atmosfer dan turun kembali ke bumi. Bagaimanakah proses siklus air terjadi? Proses siklus air terjadi melalui beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan evaporasi. Yang kedua, tahapan kondensasi. Yang ketiga, tahapan pengkristalan. Yang keempat, tahapan presipitasi. Dan yang kelima, tahapan infiltrasi. Perhatikan dan pahami gambar ini. Tahapan proses siklus air dibedakan dengan cara lamanya proses terjadi. Yang pertama, siklus pendek. Yang kedua, siklus sedang. Yang ketiga, siklus panjang. Siklus pendek adalah siklus air yang terjadi akibat panas matahari menyinari bumi. Nah, bagaimana tahapan siklus air pendek terjadi? Diawali air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari sehingga terjadi perubahan cair ke gas. Ini dinamakan tahapan evaporasi. Uap air tersebut mengalami pengemburan dan berkumpul di langit dikarenakan hembusan angin. Kemudian uap air bersatu dan mengalami pendinginan sehingga hujan turun ke daratan disebut presipitasi. Nah, inilah dikatakan dengan proses siklus air. Siklus sedang. Siklus sedang adalah siklus air yang diakibatkan oleh panas matahari dari penguapan sampai pengaliran melalui sungai. Bagaimanakah tahapan siklus tersebut terjadi? Diawali air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Ini disebut tahapan evaporasi. Setelah terjadi penguapan, maka uap air naik ke langit, lalu dibawa oleh angin dan berkumpul di suatu tempat. Disebut kondensasi. Uap air yang telah bersatu akan menjadi awan, baik awan gumpalan, serat, atau awan cemurus. Awan akan mengalami pendinginan sehingga membentuk kristal-kristal. Ketika kristal lebih berat, maka akan jatuh sebagai hujan. Disebut presipitasi. Air hujan yang tiba di daratan akan mengalir melalui sungai dan kembali ke lautan. Ini dinamakan dengan proses siklus air sedang. Bagaimanakah dengan siklus panjang? Siklus panjang adalah siklus air yang terjadi pada semua benda dan makhluk hidup di bumi. Bagaimanakah tahapannya? Pada tahap pertama, terjadi penguapan dari beberapa benda mati dan benda hidup, antara lain adalah air menguap menjadi uap gas karena panas matahari, disebut evaporasi. Cairan yang berada pada tumbuhan, hewan, dan manusia mengalami penguapan akibat dari aktivitas makhluk hidup tersebut, sehingga ini dinamakan proses transpirasi. Es di pegunungan juga akan mengalami penguapan karena dipengaruhi oleh suhu normal, sehingga proses ini dinamakan tahapan sublimasi. Kemudian setelah terjadi penguapan, air yang menguap dari berbagai benda di bumi akan berkumpul melalui tiupan angin
Semua uap air berkumpul pada suatu tempat sehingga membentuk awan besar yang disebut kondensasi. Awan yang terbentuk akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi kristal. Awan kristal akan terbawa angin ke pegunungan dan membentuk gletser. Kemudian gletser akan mencair dan akan mengalir ke lautan melalui sungai. Selain itu juga awan yang sudah mengalami pendinginan akan menjadi titik-titik air sehingga mengakibatkan turunnya hujan. Dan bukan hanya itu saja, jika suhu di bumi semakin dingin, maka awan yang telah mengalami pendinginan akan menjadi butiran salju. Inilah disebut dengan presipitasi. Terjadinya presipitasi tergantung letak geografis daerah dan juga revolusi bumi terhadap matahari. Air hujan yang sampai daratan akan mengalir melalui sungai menuju lautan disebut limpasan. Ada juga air yang diserap oleh tanah dan air berkumpul di dalam tanah disebut infiltrasi. Sekian dari penjelasan skema siklus air. Ini ada yang baru join. Aduh. Nah, tadi kan udah lihat videonya ya. Sekarang kita lanjut ke materi ya. Dan ini kan habis ini ada presentasi. Yang presentasi hadir kan? Hadir, Kak. Hadir. Hadir, Kak. Udah kelihatan share screen-nya. Sudah kelihatan. Jadi di materi kali ini kita akan ngebahas terkait dinamika atmosfer. Nah, dinamika hidrosfer, mohon maaf, saya salah. Sebelum itu kalian harus tahu dulu sih apa itu hidrosfer. Istilah hidrosfer sendiri kan dari bahasa Yunani. Itu dari dua kata, ada hidros ataupun sfer. Apa hidros itu? Ada yang tahu nggak? Oscar tahu nggak? Apa itu hidros? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Yang lain? Yang lain ada yang tahu apa itu hidros? Hidros artinya air, Kak. Nah, tadi ada yang jawab air. Saya yang jawab air. Siapa namanya? Arya Fadlah Salim, Kak. Oke. Arya Salim, betul. Hidros itu artinya air, sedangkan sfer artinya apa? Lapisan. Ya, betul. Jadi kalau hidrosfer itu artinya lapisan air yang terdapat di bumi. Meliputi bisa air di permukaan maupun air di bawah tanah. Air di bawah permukaan. Atau yang kita sebut dengan air tanah. Nah, siklus hidrologi. Siklus hidrologi ataupun sirkulasi air itu tidak pernah berhenti dari atmosfer bumi dan akan kembali lagi ke atmosfer. Tadi kan di video juga udah dijelasinnya bahwasannya proses siklus ini itu melalui berbagai banyak proses. Ada yang kita sebut dengan evaporasi, sublimasi, transpirasi. Ini kita bisa lihat di gambar di sini. Ini ada evaporasi. Apa itu evaporasi? Silakan Oscar jawab, apa itu evaporasi? Evaporasi adalah penguapan air oleh panas matahari. Penguapannya terjadi dari air menjadi gas. Iya, betul. Evaporasi itu merupakan penguapan oleh panas matahari. Biasanya itu berubah wujud dari air menjadi gas. Dan biasanya panas yang diterima itu menyebabkan molekul di dalam air bergerak lebih cepat. Dan itu biasanya itu saling berbenturan. Yang dimana akhirnya molekul itu akan melepaskan diri
dan kemudian berubah menjadi uap air. Lalu yang berikutnya kedua ada sublimasi. Apa itu sublimasi? Nih, gambarnya yang ini. Kita bisa lihat di sini. Ada yang bisa jelaskan apa itu sublimasi? Gak ada nih. Sublimasi itu, kalau kita lihat dari gambarnya di sini, itu artinya sama seperti evaporasi. Dia sama-sama penguapan, tapi penguapannya itu berasal dari salju dan es. Ini siapa nih yang coret-coret? Yang merasa mencoret PowerPoint-nya silakan dihapus ya. Karena mengganggu pembelajaran. Lalu yang berikutnya kita akan kenal yang namanya transpirasi. Terus kemudian evapotranspirasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Nah, kita bisa lihat di sini yang tadi yang udah dibilang dengan Oscar bahwasannya evaporasi itu artinya penguapan oleh panas matahari, penguapan air oleh panas matahari. Kalau sublimasi itu merupakan penguapan yang berasal dari salju atau es, yaitu berubah dari benda padat menjadi benda cair. Kalau transpirasi itu penguapan dari tumbuhan yang melalui stomata atau mulut daun. Seperti itu. Lalu yang berikutnya kita akan mengenal terkait evapotranspirasi. Ada yang tahu nggak apa itu evapotranspirasi? Azhara Hani. Iya, Kak. Apa itu evapotranspirasi? Evapotranspirasi yaitu gabungan dari evaporasi sama transpirasi. Oke, betul. Kita lihat nih. Di sini ada gambarnya juga. Evapotranspirasi itu gabungan dari evaporasi, penguapan panas oleh sinar matahari atau intensitas matahari, dan dari transpirasi atau penguapannya dari tumbuhan. Jadi dia itu gabungan. Lalu berikutnya ada kondensasi. Kondensasi itu merupakan proses perubahan di mana wujud uap air yang kemudian menjadi awan. Nah, yang kemudian menjadi tetes-tetesan air cair karena adanya proses pendinginan. Kalau bisa dibilang kondensasi ini berlawanan dengan evaporasi. Kalau evaporasi itu merupakan penguapan dari benda cair menjadi gas, kalau ini perubahan wujud uap air yang dimana ketika suhunya itu lebih dingin dari titik-titik embun, dan proses ini tuh akan menyebabkan dia tuh ngebentuk menjadi awan dari proses pendinginan itu. Nah, kalau adveksi ini apa? Ini udah bisa lihat gambarnya. Ariel, menjawab. Intinya adveksi itu apa? Ariel? Arya Salim tahu nggak apa itu adveksi? Ini ada gambarnya nih. Adveksi. Itu kayak perpindahan posisinya gitu. Jadi dari apa? Kayak dari tempat satu ke tempat lainnya gitu. Iya, betul. Jadi, adveksi itu merupakan proses pergerakan. Nih, pergerakan awan itu secara horizontal. Biasanya itu dalam bentuk padat, cair, dan juga uap.
melalui atmosfer karena adanya perbedaan tekanan udara. Itu jadi dari satu tempat ke tempat lainnya. Kalau nggak ada adveksi, maka penguapan di atas lautan itu nggak akan bisa jatuh sebagai hujan di atas tanah. Karena adanya proses adveksi ini, kan dia bergerak. Maka dia bisa tuh jatuh, hujannya itu jatuh di atas permukaan tanah. Itu. Lalu yang berikutnya ada presipitasi. Presipitasi itu artinya ketika uap air yang udah terkondensasi atau yang udah menjadi awan, dia akan jatuh sebagai yang kita sebut dengan hujan, air hujan. Nih, kita bisa lihat di gambar sini. Dia akan jatuh sebagai air hujan. Nah, dari sini akan ada proses yang namanya runoff atau pengaliran di permukaan tanah. Lalu ada yang mengalir ke dalam tanah. Atau yang kita sebut dengan infiltrasi. Dari sini mengalir lagi nanti tuh. Ini ada perkolasi kan. Lalu macam-macam siklus hidrologi. Ada berapa macam-macam siklus hidrologi, Ariel? Ada berapa macam siklus hidrologi? Aziza? Ada 3. Apa aja? Siklus pendek, sedang, panjang. Apa itu siklus pendek? Cindy? Siklus pendek itu diawali dengan penguapan air laut ke atmosfer, kemudian pada ketinggian tertentu uap air akan mengalami proses kondensasi. Begitu, Kak. Ya, hampir benar. Jadi, siklus pendek itu merupakan penguapan berasal dari air laut atau air yang ada di permukaan bumi. Kemudian dia akan terkondensasi, seperti yang udah Cindy bilang. Dia akan terkondensasi menjadi gumpalan awan. Lalu awan tersebut jatuh sebagai hujan. Nih, jatuh sebagai hujan di wilayah laut itu sendiri. Gitu. Nah, lalu yang berikutnya ada siklus sedang. Kalau siklus sedang itu berawal dari penguapan juga. Nah, penguapannya ini bisa dari laut, juga dari yang ada di permukaan tanah. Setelah itu, kita bisa lihat dari gambarnya, ini kan ada evaporasi dari laut, terus ada transpirasi yang dari tumbuh-tumbuhan, gitu kan. Nanti dia terkondensasi atau membentuk awan. Lalu setelah itu terbawa angin sampai ke wilayah daratan dan jatuh sebagai presipitasi. Lalu yang terakhir berikutnya ada siklus panjang. Atau nih, kita bisa lihat dari ininya masih tulisan siklus sedang ya. Belum saya ganti. Lupa. Nih, kita lihat dari siklus panjang. Dia prosesnya mulai dari uap air dari evaporasi nih dari laut, dari transpirasi, dari tumbuh-tumbuhan, ataupun dari hujan es atau salju yang kita sebut dengan sublimasi. Nanti semua uap itu akan terkondensasi atau berubah menjadi awan. Lalu kemudian awan tersebut terbawa oleh angin atau pergerakan itu kita tahu dengan adveksi. Kemudian akan jatuh sebagai hujan atau butiran salju es yang ada di wilayah pegunungan dan bisa jadi gletser
atau masuk ke dalam permukaan tanah yang kita sebut dengan infiltrasi. Nah, seperti itu. Ada sampai sini paham? Atau ada masih yang kurang mengerti? Sudah paham atau belum? Sudah lumayan ya. Lumayan. Ya. Ada yang masih belum paham? Atau ada yang bertanya? Kalau nggak ada, nanti kita lanjut ke presentasi nih. Yang presentasi udah siap belum? Siapin dulu PowerPoint-nya. Oke, Kak. Udah. Udah siap. Oke. Silakan di share screen ya. Yang presentasi. Siapa aja namanya? Udah ada belum, Kak? Sudah ada. Udah ya? Yuk, Oke. bisa dimulai. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Sebentar ya, ininya nge-lag. Oke. Nah. Sudah? Nah, pertama Ariel ya, Ariel yang pertama. Silakan. Ini perkenalan dulu atau langsung ke materinya aja? Dikenalin dulu lah yang presentasi siapa aja. Oh, oke. Oke. Kok diem? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok ingin menjelaskan tentang sungai. Nama kelompok kami ada Ariel Christopher, Aryawan Salim, Azhar Hanina, Sedia Mali, Muhammad Haji, Ayub Firanda, dan Mirza Balkis. Untuk yang Semua pertama anggotanya hadir? oleh Ariel. Hadir ya, hadir. Hadir semua? Oke, siap. Iya. Ini akan dijelaskan oleh Ariel. Kepada saudara Ariel. Sungai adalah aliran air yang di permukaan yang besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. B. Sungai merupakan tempat mengalirnya air secara gradasi menuju ke tempat yang lebih rendah. C. Sungai juga merupakan salah satu wadah tempat berkumpulnya air dari suatu kawasan. Kemudian selanjutnya. Jenis-jenis sungai berdasarkan periodenya. Jenis-jenis sungai ada 3. 1. Sungai permanen. 2. Sungai periodik. 3. Sungai episodik. Sungai permanen adalah jenis sungai yang memiliki debit air yang terlalu banyak, sedangkan di musim debit air sungai periodik adalah sungai yang pada musim kemarau airnya kering dan akan menjadi musim hujan airnya banyak.
Sungai menurut arah alirannya. Yang pertama, sungai konsekuen adalah alirannya ke kedua, sungai subsekuen adalah sungai yang arah alirannya tegak lurus dengan sungai konsekuen. Yang ketiga, adalah sungai yang arah alirannya sejajar dengan sungai konsekuen. Yang keempat, sungai obsekuen adalah sungai yang alirannya berlawanan dengan konsekuen. Yang kelima, sungai insekuen adalah sungai yang arah alirannya tidak mengikuti perlapisan batuan sehingga tidak menentu. Ini ilustrasi jenis dan alirannya. R, sungai resekuen, O, sungai obsekuen, K, sungai konsekuen, dan yang S, sungai subsekuen. Pola-pola sungai radial. Pola aliran sungai radial merupakan pola aliran sungai yang menyebar ke seluruh arah. Pola aliran dendritik, yaitu pola aliran sungai ini menyerupai penampung pada daun, sehingga kita akan melihat bahwa sungai induk ini memiliki percabangan yang menuju ke segala arah. Pola sungai trelis. Pola sungai ini berbentuk pagar yang dikontrol oleh struktur geologi berupa lipatan sinklin dan antilin. Pola sungai rektanguler, yaitu pola aliran sungai ini dipengaruhi oleh struktur geologi seperti struktur tekanan dan patahan. Pola sungai sentripetal, yaitu pola aliran sungai ini berlawanan dengan pola radial karena pola sungai ini akan berpusat pada satu mata air. Itu yang dendritik kayaknya kelewatan itu. Udah tadi. Oh, udah ya? Udah. Ini ilustrasi dari pola sungai, yaitu ada pola sungai trelis, ada pola sungai rectangular, ada pola sungai radial, pola sungai sentripetal, dan pola sungai dendritik. Permasalahan Sungai Citarum. Menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Citarum, Adang Musab Ahmad mengatakan bahwa persoalan Citarum sangat kompleks. Selama menjawab sebagai BBWS, setidaknya ia mengantongi 5 persoalan yang harus segera ditangani semua pihak. Berikut adalah daftarnya. Persoalan pertama adalah tentang sedimentasi yang tinggi di dasar Sungai Citarum. Yang kedua, gundulnya hutan di putar hulu Sungai Citarum, terutama di Kecamatan Kertasari dan Kabupaten Bandung. Kondisi ini menyebabkan erosi yang sangat tinggi. Persoalan ketiga, terjadi penurunan muka air tanah yang mencapai 8,3 meter per tahun dan berkurangnya daerah resapan air. Yang keempat, sampah yang sangat banyak sehingga tidak bisa ditampung lagi. Yang kelima, pencemaran karena pengusaha industri yang membuang limbah ke sungai tanpa proses terlebih dahulu melalui instalasi pengolahan air limbah. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Saya mau nanya dong. Silakan. Kan tadi kelompok 1 ya, kan apa namanya ngejelasin tentang permasalahan Sungai Citarum ya. Nah, jadi gini, pertanyaannya tuh apa sih jenis limbah yang utama tuh yang menjadi Sungai Citarum itu tercemar atau apa namanya? Iya deh, pokoknya kayak gitu deh. Pokoknya apa jenis limbah apa tuh yang membuat Sungai Citarum tuh jadi tercemar. Limbah yang utamanya ya penyebab Sungai Citarum jadi tercemar. Nah, udah itu aja. Paham kelompok 1 pertanyaannya? Tadi Paham. tentang limbah. Nah, ditampung dulu aja pertanyaannya. Silakan yang mau bertanya lagi. Oke, siap. Mau nanya dong. Silakan. Tadi kan ada sungai periode. Kan tengah di sungai. Periodik atau di Halo? Ada
patah-patah sebenarnya tuh sebentar. Oh ya udah, saya ulang. Kan tadi ulang ya. Kan tadi di kelompok 1 ada jelasin sungai periodik tuh. Kan katanya sungai periodik itu jenis sungai yang debit airnya konstan. Kalian bisa kasih contoh nggak sungai Indonesia yang termasuk sungai periodik? Atau enggak sungai di negara lain juga nggak apa-apa? Bisa. Oke, makasih. Tadi yang kedua yang nanya siapa? Saya Kak, Oscar. Sekar. Ya. Contoh sungai periodik. Yuk. Minimal 3 pertanyaan ya. Ya, satu lagi. Ya ini dijawab dulu atau ditampung dulu nggak? Ditampung dulu aja sampai 3 pertanyaan, baru kalian jawab. Oke. Kalian buat ya. Terus satu lagi, siapa yang mau nanya? Tidak ada lagi? Ini nggak ada lagi yang mau nanya. Arya nggak nanya, Arya? Kan saya bagian dari kelompoknya. Oh iya, lupa. Astagfirullah. Mohon maaf, Arya. Lupa. Justina, kamu nggak nanya? Hawa, Hawa kelompok juga ya? Ya udah dijawab dulu aja yang tadi 2 pertanyaan. Oke, masih mikir yang lainnya. Oke. Menjawabnya yang pertama itu kan ya apa? Hal-hal yang menyebabkan Sungai Citarum bisa tercemar. Ya kan? Pertanyaannya. Kan jenis limbahnya yang menyebabkan Sungai Citarum tercemar. Jenis limbahnya yang utama ya, penyebab utama jadi Sungai Citarum tercemar itu jenis limbahnya. Oke. Yang utama itu ada yang pertama limbah domestik. Itu biasanya kayak plastik, terus yang hasil rumah tangga gitu. Habis itu ada limbah industri yang nggak yang belum disaring atau belum diolah dulu itu, terus yang bisa tercemar, yang bisa membuat tercemar. Terus ada juga limbah bekas peternakan atau perikanan, itu kan karena kotorannya gitu. Nah jadi itu bisa membuat kotor dan tercemar. Itu aja sih. Dan nggak bisa. Sudah paham belum, Sergi? Bagaimana? Sudah cukup belum? Oh, cukup. Oke. Ya, sudah Bu, saya sudah jelas. Lanjut yang kedua, silakan. Nah, yang kedua itu contoh sungai periodik yang ada di Indonesia.
karena apa? Kami kan waktu itu belum sempat search buat jadi sekarang saya udah ada Sungai Berantas di Jawa Timur, Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah, Sungai Opak yang ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya boleh nanya lagi ya, Bu? Boleh, Sob, silakan. Kan tadi dijelasin kan dari kelompok 1 itu kan jenis-jenis sungai berdasarkan periodenya. Nah, yang sungai permanen itu, apakah sungai permanen itu bisa mengering saat musim kemarau? Jadi gitu, Bu. Nah, kalau bisa mengering, kasih alasannya. Kalau nggak bisa juga kasih alasan. Yuk, kelompok 1, silakan. Kelompok 1, bisa dijawab. Karena kok jadi pada off cam? Terus saya mau jawab. Oke. Saya kurang yakin kalau misalkan itu bisa mengering atau enggak. Karena kan kalau misalkan hujan kemarau, berarti hujan makin sedikit kan. Mungkin nggak akan mengering, cuma jadi gitu. Ada itu sih. Gimana, Jorgi? Sudah jelas atau belum? Saya kurang puas, Bu, dengan jawabannya. Kan saya nanya penyebabnya itu apa, kok kenapa dia nggak bisa mengering? Penyebabnya aja, Bu, saya mau nanya. Kurang jelas. Ya, yang lain, kelompok 1 ada yang bisa bantu temannya yang lain. Ariel. Ariel.